Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Pada saat ini, Wang Lin berjalan keluar dari pusaran di langit. Saat dia muncul, pikirannya bergetar dan dia tiba-tiba melihat ke arah negara setan angin. Dia samar-samar merasakan dendam yang mengerikan terhadapnya. Perasaan ini muncul hanya sesaat sebelum menghilang seolah-olah itu tidak pernah ada. Di belakangnya, si Tunan dan perusahaan muncul. Mereka melayang di udara dan melihat ke bawah. Setelah kembali ke tempat yang akrab, Wang Lin merasa menyesal. Pikiran pertamanya bukanlah pergi ke gua surgawi tetapi untuk memeriksa suku pemurnian jiwa. Saat itu, dia harus melarikan diri, jadi dia terburu-buru. Memikirkannya sekarang, dia merasa menyesal. Suku pemurnian jiwa diciptakan untuk melengkapi keinginan terakhir Master Duntian. Saya ingin tahu apakah itu masih ada, dan ada juga 13. Wang Lin tidak bisa melupakan 13 yang setia yang mengikutinya. Dalam hidupnya, dia hanya bertemu satu orang setolo 13. Berpikir tentang 13, orang lain muncul dalam pikiran Wang Lin. Loyalitas 13 dan pengkhianatan Hu Pao menjadi kontras yang terukir dalam pikiran Wang Lin. Dia tidak bisa melupakan bagaimana dia membantai pasukan lebih dari 100.000 di kota Iblis Jenderal untuk menyelamatkan kedua orang itu. Dia tidak bisa melupakan apa yang dia katakan hari itu sambil memandang ke langit seolah-olah dia sedang mencoba membuktikan daunnya. Ada hal-hal di dunia ini yang seharusnya dan ada yang tidak. Penggarap mencari amoralitas dan melarikan diri dari nasib. Biasanya, mereka akan menghindari bencana dan menyambut surga. 13 dan Hu Pao tidak memiliki hubungan dengan saya. Saya menentang kehendak Jenderal Iblis, artinya saya melawan negara Iblis. Ini tidak layak untuk dipertimbangkan bagi mereka yang hanya memperhatikan manfaatnya. Saya tidak tulus atau munafik. Hanya saja ada hal-hal tertentu di dunia ini yang harus saya lakukan. Namun, saya, Wang Lin, berjalan di dalam dunia ini untuk tidak berusaha mengikuti dao surga. Saya berusaha untuk tidak memiliki penyesalan di hati saya. Dari sudut pandang ini, saya tidak cocok untuk menjadi seorang kultivator. Namun, ada hal-hal tertentu yang harus aku lakukan. Jika saya tidak menyelamatkan 13, lalu apa yang saya cari? Wang Lin menghela nafas saat dia melihat dunia yang sudah dikenalnya. Dia menamparkan tasnya memegang dan kompas seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Ini adalah sesuatu yang diperlukan untuk memasuki gua keempat. Setelah menyerahkan ini ke si Tunan dan menjelaskan rincian melepaskan beberapa batasan, si Tunan memandang Wang Lin dengan penuh arti. Dia mengerti Wang Lin cukup untuk tahu bahwa Wang Lin akan bertemu beberapa teman lama. Akibatnya, dia tidak membuang waktu. Dengan kultivasinya, bersama dengan Master Halloween, wanita berbaju perak, 3 saudara Chen, dan kepala besar, tidak akan sulit untuk melanggar batasan ini. Kesulitan nyata kemungkinan akan berada pada batasan akhir. Si Tunan membuka token sesuai dengan metode Wang Lin. Mereka semua menghilang dan memasuki gua celestial untuk mulai melanggar pembatasan dengan paksa. Ada banyak batasan di dalam gua celestial. Hanya dengan menghancurkan mereka semua mereka dapat memasuki inti, dan itu adalah target mereka. Berbeda dengan Olsir dan Ling Tianhou, yang sudah melanggar semua batasan di gua-gua mereka, kemajuan Wang Lin kurang. Wang Lin masih memiliki token ke gua di tangannya. Selama dia berada di Demon Spirit Land, dia bisa memasuki gua kapan saja. Dengan kultivasi Wang Lin saat ini, ia hanya perlu membuat sedikit perubahan pada token sehingga si Tunan dan perusahaan tidak akan diserang oleh roh gua. Setelah menyelesaikan masalah ini, Wang Lin merenung sebentar, lalu indera perlahan menyebar. Dengan budidaya Nirvana Skrier saat ini, ia dengan mudah menutupi seluruh tanah roh iblis dengan indera. Indera dalam patung batu hitam yang disembah oleh suku refining jiwa tiba-tiba melepaskan cahaya hitam. Cahaya hitam ini dipenuhi dengan dingin yang tak ada habisnya, dan kekuatan misterius melesat ke langit. Saat itu menyentuh akal Wang Lin, mereka bergabung bersama. Cahaya hitam dari patung itu secara bertahap menjadi lebih kuat, hingga menutupi lebih dari setengah langit di atas negara setan api. Anggota suku refining jiwa yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan takjub pada patung leluhur. Tidak yakin siapa yang bereaksi pertama,
tetapi beberapa orang langsung berlutut di tanah. Kemudian hampir semua anggota suku pemurnian jiwa berlutut dengan gembira di mata mereka. Roh leluhur telah mewujud, semangat leluhur telah mewujud, raungan menyebar seperti gemuruh-gemuruh ke seluruh kota. Mata Ouyang Hua memperlihatkan ekspresi tidak percaya, dan dia memandangi 13. Pada saat ini, 13 gemetar saat dia melihat ke langit. Dia memiliki perasaan yang tidak jelas. Leluhur telah kembali. Ouyang Hua menarik napas dalam-dalam dan ekstasi muncul di matanya. Dia menghormati Wang Lin dari lubuk hatinya, tetapi bahkan lebih dari rasa hormat, ada rasa takut. Justru karena ketakutan ini bahwa meskipun suku pemurnian jiwa terus tumbuh lebih besar, dia tidak berani memberontak sama sekali. Mata Wang Lin bersinar terang dan mengungkapkan cahaya aneh. Dia secara alami melihat suku pemurnian jiwa dengan indera dan menemukan bahwa itu telah berkembang pesat. Ini tidak penting. Apa yang membuatnya merasa tidak percaya adalah kekuatan misterius yang baru saja menyatu dengan akalnya. Wang Lin telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun dan menghadapi berbagai jenis kekuatan. Namun, dia belum pernah menemukan yang seperti ini sebelumnya. Dia tidak bisa mengatakan perasaan macam apa itu, tetapi pada saat kekuatan misterius itu menyatu dengannya, dia merasakan bayangan yang tak terhitung melintas di benaknya. Tanpa kecuali, semua gambar ini adalah suku pemurnian jiwa yang menyembah patung itu. Mereka semua dipenuhi dengan fanatisme yang tak terbayangkan. Seolah-olah selama patung itu memberi perintah, mereka akan melakukannya terlepas dari biayanya. Bahkan jika mereka kehilangan nyawa mereka, mereka tidak akan menyesal. Kegilaan mengerikan semacam ini bahkan menggerakkan Wang Lin. Itu adalah pemujaan bagi jutaan anggota suku pemurnian jiwa terhadap patung batu ini selama ratusan tahun terakhir yang menciptakan kekuatan aneh yang bahkan Wang Lin tidak mengerti. Sambil merenung, Wang Lin mengambil langkah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas ibu kota negara setan api. Berdiri di sini, dia bisa melihat pemandangan jutaan orang berlutut. Berbicara tentang jutaan orang mungkin membuatnya terdengar seperti tidak banyak, tetapi melihatnya secara langsung, dia melihat lautan orang yang tak berujung menutupi tanah. Ada bendera-bendera yang mencuat di mana-mana yang menari-nari ditiup angin, dan ratapan jiwa memenuhi dunia. Saat Wang Lin muncul, semua fragmen jiwa mengeluarkan tangisan tajam seolah-olah mereka telah bertemu tuan mereka yang sebenarnya. Tubuh Ouyang Hua bergetar dan mengungkapkan kegembiraan yang tidak pernah ditunjukkannya dalam ratusan tahun. Dia menatap kosong pada Wang Lin dan berkata, Ouyang Hua menyapa leluhur. Saya menyambut kembalinya leluhur. Setelah dia berbicara, beberapa orang segera melihat ke atas dan melihat Wang Lin. Hampir setiap anggota suku yang melihat Wang Lin merasakan dengungan di otak mereka. Mereka tidak ragu ketika mereka langsung mengenali orang ini sebagai orang yang telah mereka puja selama ratusan tahun, leluhur mereka, Wang Lin. Semua ini karena patung batu, itu adalah ukiran Wang Lin. Leluhur. Itu benar-benar leluhur? Leluhur telah kembali. Leluhur tidak meninggalkan kita. Leluhur telah kembali. Semburan teriakan penuh kejutan dan kegilaan segera bergemuruh seperti guntur. Jutaan orang menjadi bersemangat sekaligus, dan teriakan mereka bahkan menyebabkan bumi bergetar. Bahkan awan di langit harus mundur. Selamat datang, leluhur. Itu tidak diketahui siapa yang mengatakannya pertama, tetapi akhirnya, jutaan anggota Soul Refining Tribe berteriak sekaligus. Bahkan telinga Wang Lin berdengung. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia terkejut. Dia jelas bisa merasakan gas putih keluar dari orang-orang ini dan pergi ke patung batu di pusat ibu kota. Patung batu menyerap semuanya, menjadi lebih halus dan memberikan kesan iblis. Tatapan anggota suku pemurnian jiwa semua penuh dengan kegembiraan yang bahkan mengejutkan Wang Lin. 13 bergegas melewati kerumunan dan berlutut di depan Wang Lin. Meskipun tubuhnya gemetar, suaranya paling keras selama ratusan tahun. 13 menyambut kembalinya leluhur. Kata-kata 13 memicu antusiasme anggota suku yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, lebih banyak gas putih melayang keluar dari semua orang dan memasuki patung hitam. Bendera jiwa mulai melambai seolah-olah laut hitam tiba-tiba muncul. Fragmen jiwa terbang keluar dari bendera dan menyelimuti seluruh negara setan api dalam kabut hitam. Jumlah fragmen jiwa tak terbayangkan.
Melihat orang-orang dari suku pemurnian jiwa, Wang Lin menemukan beberapa dari mereka yang akrab, meskipun dia tidak bisa mengingat nama mereka. Mereka jelas penatua yang ada di sekitar ketika dia ada di sini terakhir kali. Saya telah kembali. Suara Wang Lin perlahan menyebar dan jatuh dari langit ke telinga semua orang. Meskipun hanya 3 kata sederhana, 3 kata sederhana ini seperti sambaran petir yang jatuh dari langit. Semua orang di dalam suku pemurnian jiwa bersorak. Sebagai suku refining jiwa bersorak, Wang Lin secara bertahap turun dan mendarat di dinding ibu kota negara setan api. Dia telah kembali ke sini sekali lagi setelah ratusan tahun. Kembalinya Wang Lin menyebabkan kegilaan di antara anggota Soul Refining Tribe. Negara setan api diubah namanya menjadi Sekte Pemurnian Jiwa oleh Wang Lin. Sekte Pemurnian Jiwa memiliki jutaan murid. Jika Anda menghitung semua fragmen jiwa yang dikumpulkan oleh para murid, itu akan menjadi angka yang tak terbayangkan. Dapat dikatakan bahwa Sekte Penyulingan Jiwa tidak akan lemah bahkan di negara budidaya peringkat 7. Wang Lin menatap langit dan bergumam, Senior Dun Tian, murid telah memenuhi janji sejak saat itu. Meskipun metode yang dikembangkan jutaan murid Sekte Pemurnian Jiwa tidak lengkap, sekarang setelah dia kembali, dia mengambil metode lengkap tanpa ragu-ragu. Tentu saja, kelemahan Wang Lin pergi di mana dia bisa mengambil fragmen jiwa kapan saja tidak berubah. Ketika semua metode penanaman Sekte Pemurnian Jiwa diturunkan kepada para murid, mereka semua memasuki tahap budidaya gila. Selain itu, setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, Wang Lin meninggalkan salinan 9 siklus penyempurnaan taktik celestial yang ia dapatkan dari saudara perempuan senior keempatnya dari Purple Divine. Ini menjadi mantra terlarang dari Sekte Pemurnian Jiwa. Jika 9 siklus penyempurnaan taktik surgawi dibudidayakan secara ekstrim, itu sangat kuat. Meskipun itu tidak berguna bagi Wang Lin, itu seperti mantra surgawi bagi para murid Sekte Pemurnian Jiwa. Selain itu, Wang Lin membuat keputusan besar. Setelah meletakkan banyak batasan, ia memasuki Treasure Pavilion, di bawah sampul fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya. The Treasure Pavilion disegel oleh Wang Lin di dalam tubuhnya. Dia bisa dengan mudah memasukinya dengan pikiran, jadi tidak perlu mengeluarkannya. Sejak dia mendapatkannya, dia hanya mengeluarkannya sekali. Waktu itu tepat sebelum dia datang ke sini. Dia telah menetapkan sejumlah besar pembatasan pada roh air planet dan membukanya. Itu semua untuk memberi hadiah besar pada si Tunan. Sampai hari ini, Wang Lin masih ingat ekspresi si Tunan yang tercengang ketika dia menyadari apa itu Treasure Pavilion dan apa yang diwakilkannya di alam surgawi. Pada saat ini, Wang Lin mencari melalui Treasure Pavilion dan mengeluarkan 4 mantra surgawi berkualitas rendah. Budidaya murid saat ini dari Soul Refining Sekte berada dalam kondisi abnormal. Mereka memiliki kendali yang baik atas jiwa dan seluruh kultivasi mereka bergantung pada bendera jiwa. Itu sebabnya mantra langit yang dipilih Wang Lin semuanya terkait dengan jiwa-jiwa. Namun, mantra surgawi bukanlah sesuatu yang bisa mereka kembangkan. Wang Lin telah mempelajari dasar-dasar mantra sebelum membaginya menjadi berbagai mantra terlarang yang diturunkan. Sedangkan untuk Ouyang Hua, Wang Lin tidak pelit. Dia mengeluarkan mantra surgawi berkualitas rendah yang disebut Soul Refining Ascension untuk memberikan Ouyang Hua sebagai hadiah atas kerja kerasnya selama ratusan tahun. Bukannya Wang Lin tidak ingin memberi Ouyang Hua mantra kualitas menengah, tetapi budidaya Ouyang Hua terlalu abnormal. Jika dia menggunakan semua 99 bendera jiwa, dia bisa bertarung dengan seorang kultivator Ascendant, tetapi tanpa bendera, tingkat kultivasinya akan menurun. Kenaikan jiwa pemurnian jiwa sudah sangat sulit bagi Ouyang Hua untuk berkultivasi. Bagaimanapun, itu adalah mantra surgawi yang lengkap. Adapun 13, Wang Lin tidak berusaha. Dia pergi ke gua surga untuk menemukan Lei Ji dan kembali setelah dia mendapatkan cukup darah. 13 direndam dalam darah Raja Kekaisaran Iblis Raksasa Lei Ji, yang memungkinkan tubuhnya mengalami perubahan besar dalam waktu singkat. Meskipun rasa sakit itu bukan sesuatu yang bisa ditahan orang biasa, 13 menahan semuanya. Pada akhirnya, setelah ragu-ragu sebentar, mata Wang Lin menyala saat dia menjatuhkan beberapa tetes darah dewa kuno kerajaannya sendiri di antara alis 13. Pada saat ini, tubuh Tertin bergetar hebat. Bahkan dengan kekuatan mentalnya,
dia tidak bisa menahan rasa sakit. Rasanya ada sesuatu yang melahap tubuhnya. Setelah semua ini, 13 yang terlahir kembali melalui rasa sakit, memancarkan aura seperti dewa iblis. Kekuatan tubuhnya cukup kuat untuk melawan kultivator Ascendant tahap akhir puncak, dan dia dipenuhi dengan potensi tak berujung. Hanya saja ini tidak cukup, jadi Wang Lin mengambil banyak harta dan meleburnya. Lalu dia memasukkan mereka ke dalam tubuh 13 seperti bagaimana dia memperbaiki penjaga surgawi, tetapi dia tidak merusak jiwa 13. 13 menahan rasa sakit dengan berpegang pada kesetiaannya kepada Wang Lin, dan setelah harta yang tak terhitung jumlahnya diinfus, ia memiliki tubuh seorang penjaga langit perak. Dia bisa menahan serangan seorang kultivator yin ilusi. Dia juga masih memiliki kesadarannya, jadi dia sangat berbeda dari penjaga surgawi. Bagaimanapun, Wang Lin tidak akan memperbaiki 13 menjadi penjaga surgawi. Wang Lin memiliki banyak emosi terhadap 13 karena pada dasarnya dia menyaksikan 13 tumbuh dewasa. Dalam hati Wang Lin, dia memiliki 2 murid. Murid yang lebih tua adalah 13, dan yang lainnya adalah Xie King di All Heaven. Wang Lin tidak akan pelit terhadap muridnya sendiri, terutama yang begitu setia. Dia memilih mantra surgawi kualitas menengah yang disebut jiwa surgawi, membaginya menjadi 3 bagian, dan memberikannya kepada 13. Selama 13 benar-benar mengolah 3 bagian ini, dia akan dapat benar-benar menumbuhkan jiwa surgawi. Selain dari 13 dan Ouyang Hua, ada beberapa pemimpin lain yang diizinkan untuk menumbuhkan mantra terlarang yang secara khusus disiapkan Wang Lin untuk sekte pemurnian jiwa. Wang Lin tidak berpartisipasi terlalu banyak dalam Soul Refining Sect, dia membiarkan mereka berkembang sendiri. Setelah mengajarkan mereka mantra, Wang Lin mengambil sebagian besar harta yang telah ia kumpulkan dan menggunakannya untuk pavilion harta karun sekte. Dia membiarkan Ouyang Hua dan kawan-kawan memberi mereka hadiah kepada para murid yang telah berkontribusi pada sekte tersebut. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menyelesaikan keinginannya. Kemudian dia tiba di depan patung batu tanpa membiarkan orang lain mengikutinya. Patung batu hitam ini sudah dipindahkan ke lembah di belakang istana. Wang Lin tidak terbiasa dengan tempat ini. Dia pernah datang ke sini dan melepaskan Ancient Demon Beilou, memungkinkan dia untuk melahap roh iblis kuno di sini. Lembah itu tidak berubah dan sama dengan beberapa ratus tahun yang lalu. Berdiri di sini, Wang Lin memiliki ilusi bahwa dia telah kembali ke ratusan tahun yang lalu. Namun, patung yang semula menyimpan roh iblis kuno sekarang diganti dengan patung hitam. Patung hitam itu adalah ukiran Wang Lin. Melihat patung itu, Wang Lin memiliki ilusi bahwa patung itu menatapnya, seolah-olah patung ini hidup. Mengapa seperti ini? Mata Wang Lin berbinar. Dia telah bertanya pada 13 tentang masalah ini dan tahu bahwa itu hanya batu biasa yang diukir pada gambar Wang Lin berdasarkan ingatan mereka. Pada awalnya, hanya orang-orang yang tahu Wang Lin yang bisa dengan samar mengatakan itu adalah dia, dan tidak ada orang lain yang bisa mengenalinya. Bagaimanapun, mereka bukan pengrajin. Patung batu itu juga sangat kasar. 13 dan Ouyang Hua tidak bisa berbuat banyak tentang hal itu. Mereka telah membuat ukiran ini untuk memungkinkan leluhur untuk selamanya tetap berada di hati mereka, untuk memungkinkan patung ini menjadi seperti patung iblis kuno di negara-negara iblis. Namun, bagian yang aneh adalah bahwa seiring berjalannya waktu dan suku pemurnian jiwa tumbuh, patung itu menjadi lebih halus ketika banyak orang menyembahnya setiap hari. Apa yang mengejutkan 13 dan teman-temannya adalah bahwa tidak hanya tidak kasar, menjadi halus dan mulai perlahan berubah. Setelah ratusan tahun, patung yang dimulai sebagai patung kasar berubah hingga tampak hampir persis seperti Wang Lin. Bahkan aura kunonya dari hidup lebih dari 1000 tahun bisa dirasakan. 13 dan teman-teman sangat bingung tentang masalah ini. Hanya bisa meninggalkannya sebagai roh leluhur. Patung batu ini membuat Wang Lin penasaran. Tidak ada banyak hal yang membuat Wang Lin penasaran, tetapi dia secara tidak sadar ingin menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun, patung batu ini terlalu aneh. Wang Lin mengerutkan kening saat dia berjalan ke depan di depan patung itu. Dia melihat patung itu dan kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Perasaan bahwa patung itu menatapnya menjadi langsung lebih jelas pada saat ini. Lingkungan sekitar tidak sepi, sorakan dari Soul Refining Sect datang dari kejauhan.
Namun, bagi Wang Lin, dunia menjadi sunyi, seolah-olah tidak ada apapun selain dia dan patung itu yang tersisa. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Lalu tangannya membentuk pedang dan perlahan-lahan dia menekan alis patung itu. Item ini tidak menyenangkan. Ini adalah pikiran pertama Wang Lin ketika menghadapi patung ini. Jari telunjuk kanannya bergerak seperti kilat ke arah alis patung batu. Pada saat ini, cahaya gelap bersinar dari mata patung batu dan membentuk tanda aneh di antara kedua alisnya. Rune ini mengeluarkan kabut hitam yang berisi kekuatan aneh. Kekuatan memasuki rune dan memblokir jari Wang Lin. Jari telunjuk Wang Lin menyentuh rune tanpa ragu-ragu. Riak muncul di mana ia menyentuh rune. Saat riak muncul, kekuatan misterius yang menyatu dengan akal Wang Lin tampaknya terbangun dan menyebar ke seluruh jiwa asal Wang Lin seperti tinta hitam. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia sudah berpikir bahwa ada sesuatu yang aneh tentang patung batu hitam ini, dan itu seperti yang dia harapkan. Dia mengeluarkan dengusan dingin dan armor kulit dewa kuno di sekitar jiwa asalnya mengeluarkan ledakan cahaya hijau. Pada saat yang sama, jiwa asal guntur naga kuno melepaskan deru teredam. Petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas lembah tempat Wang Lin berada. Bukan hanya lembah ini, pada saat ini, seluruh langit di atas negara setan api ditutupi oleh guntur tanpa akhir. Perubahan yang tiba-tiba ini menyebabkan anggota Soul Refining Sect di Fire Demon Country untuk mencari kebingungan. Saat guntur bergema di seluruh dunia, tidak hanya negara setan api, tetapi negara-negara sekitarnya juga diliputi guntur. Baut guntur yang tak terhitung jumlahnya turun menunjukkan kekuatan guntur. Dalam hampir sekejap, lebih dari setengah Demon Spirit Land diselimuti oleh guntur. Perubahan mendadak ini menyebabkan penduduk tanah roh iblis panik. Bahkan para jenderal iblis dan komandan tertinggi dipenuhi dengan ketakutan ketika mereka melihat ke langit. Samar-samar mereka bisa mengatakan bahwa guntur ini tidak alami dan disebabkan oleh mantra. Meskipun semua ini terdengar lama, itu semua hanya membutuhkan beberapa detik. Dengan raungan jiwa naga guntur kuno Wang Lin, semua guntur yang menutupi lebih dari setengah tanah roh iblis bergegas menuju lembah di belakang ibu kota negara setan api. Kilatan guntur menyebabkan gemuruh yang menghancurkan surga, seolah-olah murka surga turun untuk memberikan hukuman. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat banyak petir berkumpul di dalam tubuh Wang Lin di lembah. Keributan terus-menerus bergema saat Grendel memasuki jiwa asal Wang Lin. Jiwa naga guntur kuno miliknya mulai mengaum dan memulai pertempuran dengan tinta hitam. Meskipun tinta hitam itu ulet, berkat guntur tak berujung, itu diambang kehancuran. Setelah semua, tidak banyak dari kekuatan misterius ini telah masuk akal Wang Lin. Saat kekuatan pertama kali muncul, Wang Lin telah mengelilinginya dengan energi asal. Setelah terus-menerus hilang, tinta hitam dengan cepat mundur sampai mengembun menjadi satu titik. Sama seperti itu akan meninggalkan jiwa asal Wang Lin, lampu hijau dari dewa kulit kuno Amor menyegel semua jalan mundur. Kemudian semua guntur yang diserap oleh jiwa naga guntur kuno berasal ditembak dalam satu pukulan. Serangan ini mendarat di titik hitam, menyebabkannya runtuh sepenuhnya. Semua ini terjadi dalam sekejap di dalam tubuh Wang Lin. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin saat jari telunjuk kanannya mendorong ke depan dan rune runtuh. Rune hancur menjadi gelombang kejut yang menyebar, memungkinkan jari telunjuk Wang Lin akhirnya menekan ke bawah di antara alis patung itu. Saat jari telunjuk Wang Lin menyentuh patung itu, puncaknya tahap pertengahan Nirvana Skrier budidaya, bersama dengan rasa yang kuat, bergegas ke patung. Aku ingin tahu persis apa ini. Ketika kultivasi Wang Lin dan indera masuk, ia merasakan dampak pada jiwa asalnya. Apa yang muncul sebelum indranya adalah tanah yang aneh. Tempat ini dipenuhi kabut putih, itu hampir seperti lautan kabut. Wang Lin hanya melirik dan mengenali kabut putih ini sebagai aura yang keluar dari kepala semua anggota suku pemurnian jiwa ketika mereka menyembah patung itu selama ratusan tahun terakhir. Setelah mengeluarkan dengusan dingin, indera yang menyebar di tempat yang aneh ini. Lalu matanya menyipit dan inderanya mengunci sesuatu di depan. Perasaan dan kultivasinya menyatu bersama untuk membentuk ilusi Wang Lin, dan tiba di mana akalnya terkunci. Ini adalah pusat dari patung, jadi dantian patung ini akan ada di sini.
Kabut di depan Wang Lin bahkan lebih rapat di sini, dan ada sosok yang duduk di dalam kabut yang nyaris tidak bisa dilihat. Meskipun kabur oleh kabut, Wang Lin bisa dengan jelas mengatakan bahwa sosok itu persis sama dengan dia. Selain dari sepasang tanduk di kepalanya. Setelah melihat sepasang tanduk, mata Wang Lin bersinar. Setan kuno. Iblis kuno yang persis sama dengan Wang Lin memiliki mata tertutup dan tetap tak bergerak. Sepotong kabut putih di sekitarnya kadang-kadang akan memasuki tubuhnya. Ekspresi Wang Lin agak aneh. Selain dari sepasang tanduk, iblis kuno hampir tidak berbeda darinya. Bahkan aura yang dingin dan menyendiri itu persis sama, bersama dengan jejak kesepian dan lebih dari 1000 tahun pemahaman Dao. Bahkan Wang Lin merasa sulit untuk membedakannya dari dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Mata Wang Lin berbinar ketika dia menatap iblis kuno yang tampak persis seperti dia. Dia melambaikan tangannya dan embusan angin meniup semua kabut di sekitar iblis kuno. Wang Lin perlahan mendekat dan memperhatikan beberapa poin penting. Dewa kuno dapat menyerap energi asal melalui salep dewa untuk meningkatkan tingkat budidaya mereka. Setan kuno milik klan Orde Kuno yang sama, jadi mereka harus memiliki metode yang sama. Itu jelas bahwa seluruh tanah roh iblis dibangun untuk setan kuno untuk menyerap energi asal. Setan kuno Beilo pernah berkata bahwa dia terpecah menjadi 9 bagian, dan begitulah ke-9 negara ini terbentuk. Orang-orang dari 9 negara secara bertahap berubah di bawah ajaran iblis kuno dan mantra belajar. Kemudian 9 negara iblis perlahan terbentuk dari sana dan seterusnya. Setiap roh iblis kuno adalah eksistensi teratas di masing-masing negara iblis. Mereka menyerap energi iblis dari orang-orang di sini untuk perlahan-lahan sembuh, berharap untuk menembus batasan mereka. Kemudian mereka akan melahap roh iblis lainnya untuk kembali menjadi iblis kuno yang nyata. Kedatangan Wang Lin dan kerjasamanya dengan Ancient Demon Beilo menyebabkan perubahan yang mengejutkan pada kebuntuan ini yang masih membutuhkan bertahun-tahun lagi untuk berakhir. Dengan bantuan Wang Lin, setan kuno Beilo meninggalkan negara iblisnya dan berhasil melahap roh iblis kuno di negara setan api. Beilo menjadi yang terkuat dari 8 roh iblis kuno yang tersisa dan memperoleh kekuatan untuk meninggalkan negaranya. Jika tidak ada kecelakaan, begitu dia mencerna roh iblis kuno yang dia makan, dia akan melahap 7 lainnya satu persatu sampai dia menjadi iblis kuno yang sejati. Wang Lin tidak tahu apakah Beilo berhasil atau tidak, tetapi setelah melihat iblis kuno ini yang persis seperti dia tahu Beilo belum sepenuhnya berhasil. Sebagai dewa kuno kerajaan bintang 5, Wang Lin bisa tahu bahwa iblis kuno ini tidak lengkap, ini bahkan lebih lemah dari salah satu dari 9 bagian dari saat itu. Agar lebih akurat, iblis kuno ini hanya sisa. Sisa-sisa roh iblis kuno juga tahu untuk menyerap energi iblis untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Wang Lin mencibir. Dia sekarang mengerti bahwa kabut putih yang berasal dari kepala anggota Soul Refining Tribe adalah energi iblis yang sama. Semua anggota suku pemurnian jiwa dilahirkan di tanah roh iblis. Setelah melihat iblis kuno, Wang Lin mengerti alasannya. Sambil merenung, Wang Lin tiba di sebelah iblis kuno yang tampak persis seperti dia. Mata iblis kuno masih tertutup, tanpa tanda-tanda kebangkitan. Wang Lin langsung menekan di antara alis iblis kuno dan indera memasuki iblis kuno untuk mencari ingatannya. Dia melihat langit yang awalnya cerah di atas negara setan awan tiba-tiba menjadi gelap. Badai terbentuk, dan ketika awan berkumpul, sosok berwarna darah menerobos langit menuju menara setan 9 kerajaan. Teriakan tajam keluar dari menara, dan ada sedikit ketidakpercayaan dalam suara ini. 9 roh perlu bersatu kembali menjadi satu. Hanya dengan menjadi iblis kuno sekali lagi kita dapat menyingkirkan penyesalan kita. Setan awan, kami awalnya satu, dan kami telah terpisah terlalu lama. Hari ini, kita akan melebur sekali lagi. Nama iblis kuno itu adalah Beilo. Suara iblis berasal dari bayangan darah karena dengan cepat masuk ke menara setan Cloud. Serangkaian keributan bergema di seluruh dunia, dan semua orang di ibu kota dikirim panik. Namun, gemuruh menghilang setelah beberapa saat, tetapi setelah itu, menara setan Cloud runtuh. Saat runtuh, bayangan iblis kabur terbang keluar dan dikelilingi oleh cahaya darah. Akhirnya, itu dimakan oleh cahaya darah, yang kemudian berubah menjadi Beilo.
Sudah begitu lama, namun tingkat kultivasi Cloud Demon ini belum meningkat sama sekali. Sayang sekali, ini memalukan bagiku sebagai iblis kuno. Bei Lui mendengus dingin dan menghilang. Negara setan awan runtuh karena tidak ada roh iblis kuno yang tersisa. Namun, 3 hari setelah Bei Lu pergi, bayangan yang sangat lemah terbang keluar dari reruntuhan menara setan Cloud. Itu dipenuhi dengan kebencian dan kebingungan saat itu dengan hati-hati terbang ke depan. Jika aku memiliki 100 tahun lagi, aku bisa menyelesaikan Demon Split Mantra. Sayangnya, rasa iblis ini terlalu lemah dan tubuh utama telah dimakan. Perasaan iblis ini seperti pohon tanpa akar dan bisa menghilang kapan saja. Menara setan Cloud telah runtuh, jadi aku tidak bisa lagi tinggal. Saya tidak berani memasuki negara iblis lain untuk menyerap energi iblis. Perasaan iblis ini dengan hati-hati terbang maju, namun dia terlalu lemah dan bisa dihapus dari keberadaan kapan saja. Sementara dia terbang di langit, dia perlahan-lahan menghilang. Pada akhirnya, dia hampir pingsan, dan bahkan ingatannya menjadi kabur. Dia akan menghilang sepenuhnya. Saat dia akan menghilang selamanya, dia samar-samar merasakan energi iblis di bawahnya. The Soul Refining Tribe ada tepat di bawahnya. Tidak ada banyak anggota suku pemurnian jiwa saat itu, hanya beberapa ratus ribu orang. Sebagian besar dari mereka tersebar, mencari tempat dengan fragmen jiwa. Hanya beberapa puluh ribu orang yang tersisa di tanah suku itu. Orang-orang ini semua menyembah patung batu hitam dengan tergesa-gesa. Energi setan keluar dari kepala mereka dan mengelilingi daerah itu. Perasaan iblis dari setan awan yang telah menghilang terlalu banyak dan hanya bergerak secara tidak sadar dibebankan pada patung hitam. Saat memasuki patung, tampaknya menjadi hidup, dan energi iblis di sekitarnya mulai berkumpul ke arahnya. Seiring waktu berlalu, setan awan perlahan-lahan duduk di patung itu. Dia telah kehilangan terlalu banyak ingatan selama pelariannya, dan sisanya menjadi buram. Dia bahkan bukan tubuh asli dan hanya sepotong akal iblis. Semua energi iblis yang berasal dari penyembahan anggota suku pemurnian jiwa dipenuhi dengan pikiran seseorang yang disebut Wang Lin. Pada awalnya, dia menolaknya, tetapi ketika jumlah anggota Soul Refining Tribe melewati 1 juta, dia secara bertahap merasa seperti namanya adalah Wang Lin di bawah pemujaan konstan anggota suku, bahwa dia adalah leluhur mereka. Dia menghabiskan ratusan tahun dengan pemikiran seperti itu. Saat suku pemurnian jiwa bertambah menjadi jutaan, penyembahan terus-menerus membuatnya sepenuhnya meninggalkan masa lalunya, dan sekarang dia mengira dia adalah Wang Lin. Saat dia diubah, patung itu perlahan berubah menjadi penampilan Wang Lin. Dia juga menjadi Wang Lin di dalam patung itu. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melihat iblis kuno yang tampak persis sama dengannya. Cahaya aneh di matanya menjadi lebih kuat. Bahkan dia menemukan apa yang dia lihat tidak dapat dipercaya. Menggabungkan spekulasinya sendiri, Wang Lin memperoleh pemahaman terperinci tentang apa yang telah terjadi. Setelah merenung sebentar, mata Wang Lin menyala dan dia menatap iblis kuno dan bergumam, agar iblis kuno dikirim ke depan pintu saya, akan sangat disayangkan untuk tidak menerimanya. Karena bahkan dia pikir dia adalah aku, lalu biarkan dia menjadi avatar kedua saya. Tubuh asliku adalah dewa kuno, avatar pertamaku adalah seorang kultivator, dan avatar keduaku adalah iblis kuno. Aku ingin tahu apakah aku bisa membuat avatar ketiga yang merupakan iblis kuno. Pada saat itu, ketika mereka semua berfusi, saya ingin tahu apakah saya dapat kembali ke Orde Kuno. Jantung Wang Lin berdebar saat dia melihat iblis kuno yang menyerahkan dirinya kepadanya, dan dia tersenyum. Tubuhnya berkedip dan dia meninggalkan patung itu. Perasaan dan kultivasinya kembali ke tubuhnya. Dia melihat patung hitam di depannya dan senyumnya melebar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan duduk, meletakkan tangannya di atas lutut. Lalu ia meludahkan energi asal esensi yang menyelimuti patung batu itu sebelum meletakkan batasan pada patung itu. Jika dia ingin menjadikan ini avatar keduanya, dia harus memperbaikinya sampai itu menjadi satu dengan pikirannya. Dia harus bisa memanipulasi sesuka hati dan tidak bisa menolak jiwa asalnya. Sebaliknya, jiwa asalnya harus dengan mudah dapat menggantinya jika diperlukan. Meskipun ini terdengar sederhana, sebenarnya itu sangat sulit. Meskipun itu bisa dilakukan dengan paksa, itu hanya berguna terhadap boneka yang jauh lebih lemah dari dirinya sendiri.
Bahkan jika itu berhasil, itu akan sia-sia sebagai avatar. Namun, jika itu tidak lebih lemah dari dia tidak bisa menggunakan kekuatan. Kesimpulannya, itu menjadi rintangan pertama yang harus diatasi. Karena dia tidak bisa memaksanya, dia harus perlahan-lahan memperbaikinya hari demi hari dan menghabiskan banyak waktu untuk peluang keberhasilan yang rendah. Namun, bahkan jika itu berhasil, masih ada kekurangan, masih ada kemungkinan avatar akan memberontak. Namun, ini bukan masalah yang sulit bagi Wang Lin karena iblis kuno ini sudah percaya bahwa dia adalah Wang Lin, jadi tidak banyak pemurnian yang diperlukan. Yang harus dilakukan Wang Lin adalah mengintegrasikan indera dan memastikan iblis kuno tahu siapa aslinya. Ini tidak sulit untuk Wang Lin. Dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada iblis kuno dan dia adalah dewa kuno. Namun, Wang Lin berhati-hati dalam beberapa hari yang tersisa. Tidak hanya dia benar-benar mengintegrasikan indera dalam iblis kuno, dia juga meninggalkan jejak di segel. Juga, dia meninggalkan sejumlah besar batasan di dalam avatar. Jika avatar ini pernah memberontak, Wang Lin bisa segera menundanya dengan pikiran. Jika dia berhenti di sini, itu bukan gaya Wang Lin. Selain itu, ia menggunakan beberapa metode Kaisar Langit King untuk mengendalikan boneka pada avatar kedua ini. Hanya ketika dia memiliki kendali mutlak, barulah dia rileks. Melihat patung batu di depannya, dia merasa seolah bersatu dengannya. Sangat disayangkan avatar kedua ini tidak memiliki tubuh fisik dan harus ada di dalam patung batu. Itu tidak dapat terpisah darinya untuk saat ini, dan jika ia menyerang, itu terutama menggunakan indera iblis. Ini juga sangat lemah, hanya ascendant tahap akhir. Namun, ini adalah sepotong akal iblis. Jika memiliki energi iblis yang cukup, itu akan tumbuh dan mencapai tingkat iblis kuno. Mata Wang Lin menyala. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru dan dia harus melakukan ini dengan lambat. Setelah berurusan dengan masalah ini di Sekte Pemurnian Jiwa, Wang Lin tidak membawa patung batu bersamanya. Sebagai gantinya, dia meletakkan beberapa batasan kuat dan memerintahkan Sekte Pemurnian Jiwa untuk terus menyembahnya. Avatar kedua ini adalah benih. Saat ini, itu tidak ada gunanya bagiku, tetapi begitu tumbuh. Ada secercah antisipasi di mata Wang Lin. Kemudian tubuhnya berkedip dan dia menghilang.